Angin sejuk, ruang kelas 3A terdengar lebih berisik dari biasanya. Padahal Dira sangat hafal. Hari Rabu, pelajaran pertama adalah biologi. Dan Bunda Nia tak memberi ampun pada mereka yang berisik. Terlebih saat usia kandungannya memasuki masa-masa mengkhawatirkan. Rasanya ruang kelas sudah tak bisa berkutik dibuatnya. Dira mempercepat langkahnya memasuki kelas. Aneh, tak ada Bunda Nia di sana. Semua anak justru tengah asik mengobrol dan bercanda. Dira menghampiri kursinya yang berada di deret paling depan. Bukan karena ia cerdas ataupun ingin tahu, tapi karena ia selalu datang beberapa menit saja sebelum jam pelajaran dimulai. Dan baris ke depan adalah baris yang sangat keramat untuk anak-anak sekolah. Jika saja ada pilihan di tempat lain, mungkin Dira tidak akan mau duduk di sana. Alif, kemana Bunda Nia? Tumben, tanyanya pada Alif yang duduk persis di sebelahnya. Cuti, kandungannya udah 8 bulan. Gawat kalau dia lahir di sini kan? Jawab Alif seenaknya. Guru biologi yang baru ada, cowok. Baru saja Alif menutup mulutnya, seorang pria berumur kira-kira 30 tahun masuk ke dalam kelas. Kemejanya berwarna kuning, gading, membuat kulitnya terlihat cerah. Hidungnya mancung, terlampau mancung malah. Rahangnya terlihat kokoh. Mungkin inilah yang biasanya disebut pria macho. Jujur, pria ini membuat Dira terpesona. Hai semua, perkenalkan, saya guru pengganti Bunda Nia selama cuti melahirkan. Nama saya Priai Sanjaya Putro, ujar Pak Pri di depan kelas dengan senyum yang menawan. Pelajaran biologi yang biasanya akan terasa kaku dan menyeramkan, kini seakan menjadi surga bagi para siswi yang ada. Senyum Pak Pri dan segala kata-kata yang keluar menjadi penyemangat tersendiri bagi kaum Hawa. Rasanya Dira ingin lebih dekat dengan Pak Pri. Sejak hari itu, bisa dipastikan Dira adalah salah satu siswi yang paling rajin masuk ke kelas biologi dan mengerjakan semua tugas yang diberikan Pak Pri. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau ada kesulitan dengan tugas yang saya berikan, bisa ditanyakan kapan saja. Baru saja beberapa langkah, Pak Pri meninggalkan kelas. Dira lekas mengejarnya. Tak sedetik pun Dira menyanyiakan waktu yang ada untuk mendekati Pak Pri. Pak Pri. Dira mengejar punggung Pak Pri yang semakin menjauh. Tepat di depan ruang kelas guru, Pak Pri menoleh-noleh pelan. Dira seperti disiram air es, sejuk. Sebisa mungkin Dira mencuri waktu untuk merapikan dirinya di kaca jendela. Ada apa? Siapa namamu? Mira. Dira pak? Ya, Dira ada apa? Ada yang sulit dengan tugasmu? Iya pak. Itu tugasnya dikumpul. Bukan, maksud saya tugasnya boleh dicicil dengan cara konsultasi dengan bapak kan? Dira berusaha bicara lancar. Oh, boleh saja, tapi akan lebih baik jika kamu percaya diri dengan pekerjaanmu. Dira memutar otak, memikirkan cara agar ia bisa tetap punya kesempatan dekat dengan Pak Pri. Itu dia pak, saya kurang percaya diri. Jadi bagaimana? Oke, boleh, silakan saja. Yes.
Terima kasih Pak, saya permisi. Dengan hati berbunga-bunga seperti ditembak cowok idaman, Dira merasa gembira. Paling tidak ini adalah jalan menuju pendekatan dengan Pak Pri. Entah kenapa Dira memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi akan perasaannya pada Pak Pri itu. Begitupun sebaliknya, Dira yakin Pak Pri memiliki perasaan yang sama dengannya. Sudah hampir 4 hari Dira konsultasi dengan Pak Pri. Tugas makalah yang diberikan, Pak Pri masih memiliki waktu 3 hari lagi. Itu berarti waktu Dira bersama Pak Pri juga semakin singkat. Dira menjadi mencintai Pak Pri, namun guru tanpan itu tak juga menunjukkan perhatiannya lebih. Dari hati kecilnya, Dira selalu menebak bahwa Pak Pri tak memiliki perasaan sama dengannya. Hanya saja hatinya selalu menyangkal ia masih berharap besar terhadap hati Pak Pri ini. Siang ini, sekolah, Dira akan menemui Pak Pri lagi untuk konsultasi tentang tugasnya. Jam yang melingkar di pergelangan tangan Dira masih menunjukkan pukul 1 siang. Itu berarti masih ada sisa waktu 1 jam lagi sebelum Dira bertemu dengan Pak Pri. Sekotak makanan sudah disiapkan untuk guru yang tercintanya itu. "Maaf, saya telat," ujar Pak Pri saat jam sudah menunjukkan 10 menit lewat dari jam 2 siang. "Tidak apa-apa Pak, tadi saya makan siang dulu karena sudah disiapkan yang sangat spesial." "Sangat spesial? Apa Pak Pri sudah punya pacar?" Pertanyaan itu terus saja berputar-putar di kepala Dira hingga ia tak konsen berkonsultasi. "Pak, tadi itu makanan dari pacar Bapak ya?" "Makanan? Bapak bilang spesial." Mendengar pertanyaan Dira, Pak Pri yang sudah selesai merapikan tasnya karena waktu konsultasi sudah habis, sedikit mengerutkan dahi. "Oh maaf Pak, hanya pertanyaan iseng." "Tidak apa-apa. Baiklah, saya permisi." Selalu begitu, setiap kali akan melakukan pendekatan dengan Pak Pri, selalu saja berjalan datar, bahkan membuat hati Dira semakin bersedih. Tapi cinta penuh perjuangan. Begitupun ia harus selalu berjuang untuk mendapatkan hati Pak Pri, meski sampai kapanpun itu. Mulai dari konsultasi tugas hingga berpura-pura minta pelajaran tambah, tapi semua tetap berjalan biasa saja. Hampir 4 bulan kebersamaan Dira dengan Pak Pri, tapi tak membuahkan hasil apapun. Bahkan besok Bu Dania akan kembali mengajarkan di kelasnya. Itu berarti Pak Pri tak akan mengajar lagi. Dan kebersamaan itu, Dira mengacak-ngacak rambutnya yang baru saja dicuci bersih. Pagi-pagi sekali, Dira sudah berada di sekolah. Alasannya tentu karena Pak Pri. Ia ingin lebih lama melihat wajahnya di hari terakhir Pak Pri mengajar. Karena ia tahu kebiasaan Pak Pri yang selalu datang pagi-pagi sekali, tentunya dengan sekotak makanan yang selalu disebutnya spesial. Hingga sekarang Dira masih sangat penasaran siapa kekasih Pak Pri itu. Baru saja beberapa menit yang lalu bel masuk berbunyi. Seperti 4 bulan sebelumnya, Bu Nania selalu datang dengan tepat waktu. Kali ini bersama Pak Pri di belakangnya, beberapa siswa merasa senang dengan kembalinya Bu Nania dan memberi ucapan selamat padanya
karena telah melahirkan dengan selamat. Tapi Dira justru sebaliknya. Anak-anak, terima kasih atas doa kalian, maka ibu sudah masuk kembali dan mengajar kalian lagi ya, ujar Bu Dania dengan senyuman sumringah, seperti Bu Dania yang baru kala itu. Terima kasih juga dong, Bu, sama Pak Pri yang udah gantiin ibu mengajar, celetuk Bimo, siswa dengan gaya urakan dan masa bodoh. Oh ya, tentu, ibu sangat berterima kasih padanya. Bukan hanya karena sudah menggantikan ibu di kelas, tapi juga telah memberikan ibu seorang jagoan dalam rumah tangga kami. Mendengar itu, Dira yang menunduk sedih dipaksa untuk menoleh. Kata-kata Bunda Nia membuat Dira ingin mendengar kelanjutannya. Jadi Pak Pri itu adalah suami ibu? Tepat. Kata-kata selanjutnya membuat Dira ingin pingsan rasanya. Aliran darah seperti begitu cepat bergerak. Tak ingin menangis di kelas, Dira memilih untuk pergi dari sana. Loh Dira, ada apa? Dira. Baru saja Bu Dania ingin mengejar Dira, tapi dengan sergap Pak Pri mencegahnya. Biar aku yang urus, kata Pak Pri. Lelaki pujaan hati itu terus mengejar hingga gadis itu berhenti di kantin. Dira, kenapa? Ada apa denganmu? Pak Pri jahat. Bapak tahu kan bagaimana perasaanku? Tapi kenapa? Tangis Dira pecah begitu saja. Maaf Dira, kamu benar. Saya sudah tahu kenapa kamu cari selalu alasan dengan dekat dengan saya. Itulah kenapa saya tidak pernah mau merespon berlebihan. Saya dan Dania sudah bertemu sejak duduk di SMP bangku dulu. Kami menjalin cinta sejak itu, jauh sebelum saya kenal kamu. Dan rasa cinta itu tentu sudah semakin besar untuk Dania. Tak akan ada wanita lain di hati saya selain namanya. Mendengar penjelasan Pak Pri, Dira semakin sesegukan. Masih banyak laki-laki lain yang pantas dengan kamu. Yang pasti tentu bukan yang telah memiliki bidadari seperti saya. Seperti tak punya hati, Pak Pri lebih memilih untuk pergi meninggalkan Dira. Dira, kata Pak Pri, itu bener-bener kok. Banyak laki-laki yang mau sama lu. Tapi syaratnya lu buka hati. Dira menoleh saat suara yang dikenalkan bergaung di telinga. Alif, maksud lu? Buka hati. Lu untuk lain laki-laki lain. Mungkin untuk gue. Dira hanya termanggu mendengar kata-kata Alif. Ada angin sejuk yang meniup hatinya. Angin sejuk. Ruang kelas 3A terdengar lebih berisik dari biasanya. Padahal Dira sangat hafal. Hari Rabu